Yo guys, kembali lagi di video gue. Kenalin gue Izral Azwardi. Sekarang udah jam setengah 11 ya. Di luar masih hujan. Dan gue masih flu, belum sembuh. Jadi kalau semisal audionya terganggu ya gue mohon maaf. Jadi di video kali ini gue mau melanjutin masih di topik yang sama, yaitu software engineering. Melanjut materi video sebelumnya karena ada salah satu poin yang gue lupa jelasin di situ, yaitu terkait cara atau resep menjadi software engineer. Nah, mungkin langsung aja ya gue jabarin resep-resepnya. Yang pertama itu terkait penguasaan bahasa pemrograman. Kuasai bahasa dan alat. Nah, maksud gue di poin yang pertama ini adalah ketika kalian udah komit untuk jadi software engineer, kalian mau belajar, kalian udah menentukan platformnya. Semisal kalian menentukan mau belajar platform web, langkah selanjutnya adalah kalian harus paham dulu nih, kalian tuh mau belajar bahasa pemrograman apa dan juga alat-alatnya apa aja. Karena di platform web sendiri itu sebenarnya luas. Dia ada beberapa komponen, ada istilah front end, istilah back end, DevOps, dan sebagainya. Nah, kalau semisal kalian sudah menentukan hal itu, contoh kalian fokus di front end. Nah, kalian baru menentukan ingin menggunakan bahasa pemrograman apa. Nah, kalau di front end ini dia relatif ke bahasa JavaScript atau TypeScript kayak gitu. Nah, kalau misal kalian belum paham apa itu front end, apa itu back end dan seluk-beluknya, nggak apa-apa. Karena poin pertama di sini gue pengen kalian tahu kalau kalian tuh harus menguasai bahasa pemrogramannya dulu dan juga alat-alatnya. Bang, maksudnya alat-alat itu apa? Alat-alat yang gue maksud di sini itu kayak library, plugin, tools, atau framework atau kerangka kerja. Gue bakal jelasin komponen-komponen ini di lain video secara bertahap ya tentunya. Tapi gue harap kalian udah nangkep maksudnya. Jadi kuasai bahasa pemrograman dan juga kuasai alatnya. Nah, yang kedua adalah membuat side project. Di video sebelumnya gue udah bilang kalau kalian belajar menjadi software engineer, belajar programming itu menggunakan konsep trial and error. Nah, konsep trial and error itu lebih mudah diaplikasikan ketika kalian membuat project real. Contoh, aplikasi daftar to do, aplikasi pencatat teks, aplikasi profil website sederhana atau profil diri sederhana. Nah, dari proses pembelajaran dengan real project, kalian bisa dapat beberapa permasalahan, beberapa event, beberapa kasus yang dimana kalian nggak bisa dapat itu secara belajar teori atau belajar lewat video atau mungkin asal coding itu nggak bisa. Lebih solid ya, lebih jelas kalau kalian belajar lewat membuat project yang real, project nyata. Jadi pertama kuasai bahasa dan alat. Kalau sebentar kalian udah menguasai, kalian membuat side project. Nah, yang terakhir nih, ini yang penting, yaitu melatih logika kalian. Maksud gue di sini apa? Jadi sepengalaman gue, banyak software engineer menyebut diri mereka engineer ya. Mereka bisa ngoding, tapi dia nggak bisa solving problem atau solving algoritma, membuat sebuah algoritma. Mereka bisa ngoding doang, jadi nggak ada logika di situ. Itu banyak yang kayak gitu. Jadi kerjaannya ngopi dari Stack Overflow, ngemodifikasi kode, tanya AI. Nah, kalian menurut kalian itu benar atau enggak gitu kan? Kalau semisal kerja sebagai software engineer tapi masih harus depend ke orang lain ataupun ke tools alat-alat lain.
itu nggak wajar menurut gue. Nah, melatih logika di software engineering itu ada salah satu website yang gue bisa saranin ke kalian, namanya HackerRank. Jadi mungkin ada beberapa di antara kalian itu yang nggak asing lagi sama istilah HackerRank ini, website HackerRank ini. Ini sama halnya kayak website seperti LeetCode atau Codeforce dan sebagainya. Dan website-website ini digunakan untuk melatih pembuatan algoritma kalian lewat problem solving. Jadi kalian dikasih sebuah soal dan kalian harus menyelesaikan soal itu dalam bentuk kode. Jadi isinya challenge kayak gitu. Nah, di HackerRank ini kalian mungkin bisa sign up atau daftar akun. Kalian sign up, kalian pilih yang I'm here to practice and prepare. Nah, enaknya di HackerRank ini nggak cuma kalian bisa belajar, tapi kalian bisa mendapatkan sertifikat. Ada fitur sertifikasinya di situ. Gue mau coba login dulu. Gue udah buat akun di sini dan gue udah pakai HackerRank dari lumayan lama, beberapa tahun yang lalu. Dan gue udah namatin beberapa challenge ya, beberapa topik challenge. Dan ini tampilan HackerRank itu kayak gini. Kalau kalian scroll ke bawah, di sini ada bagian prepare by topics. HackerRank ini dia udah ngepisah challenge-nya berdasarkan modul-modul tertentu, di mana modulnya itu ngebahas sesuai kebutuhan. Contoh ada yang digunakan untuk melatih algoritma, ada yang digunakan untuk melatih struktur data, matematika, dan bahkan ada AI di sini. Dan ada juga beberapa modul yang fokus ke bahasa pemrograman tertentu. Jadi dia memang membahas fitur-fitur dan cara solving di bahasa pemrograman yang ditujukan. Nah, kalau saran gue, kalian mau ngelatih logika, kalian pakai yang topik algoritma dan data structures. Ini yang wajib. Ini sifatnya wajib karena kedua topik ini itu dasar kalian sebagai engineer. Karena engineer di sini kan sifatnya itu merancang ya. Nah, untuk merancang kalian harus paham algoritmanya dulu dan juga mungkin struktur data yang ingin kalian aplikasikan kan gitu. Nah, itu kenapa gue anggap dua topik ini penting. Kalau misalnya kalian udah mahir di situ, kalian mungkin bisa ambil sertifikasi. Di sini ada fitur certification. Jadi di certification di sini ada beberapa sertifikasi yang fokus untuk teknologi tertentu. Contoh ada React, ada Angular, Go dan sebagainya. Dan bahkan di sini ada sertifikasi untuk software engineer. Apa aja yang dibutuhkan untuk jadi software engineer? Nah, kalau misal kalian mau ambil sertifikasi ini, gue saranin kalian belajar dulu, kalian prepare dulu. Jangan sampai kalian udah ambil sertifikasi tapi kalian nggak bisa ngerjain soalnya. Karena di HackerRank ini kalau misal kalian ambil sebuah tes, ya, misalnya tes, dan kalian gagal, untuk nge-retake atau remedi tesnya itu butuh waktu. Bahkan ada yang sampai sebulan. Jadi bulan depan kalian baru bisa ambil lagi. Jadi ya jangan sampai kayak gitu. Nah, ini yang gue maksud untuk melatih logika. Cara belajar orang kan beda-beda ya. Jadi kalian tentuin cara belajar kalian tuh kayak gimana. Ya gue harap kalian cocok dengan adanya website HackerRank ini. Mungkin gue bisa tampilin salah satu challenge ya, bentuk challenge-nya. Contohnya ada kayak gini. Jadi kalian dihadapkan sebuah soal, ada deskripsinya dan kalian harus solving menggunakan bahasa pemrograman yang mungkin kalian kuasai. Ada banyak pilihan bahasa pemrogramannya, ada C++, Java, PHP pun ada, JavaScript juga ada harusnya di sini. Nah, ini JavaScript Node.js. Nah, dari semua website challenge ya, code challenge kayak LeetCode, Codeforce, HackerRank, yang paling gue suka adalah HackerRank karena
dari sisi interface-nya dia mulai digunakan, dan dari sisi soal challenge-nya dia lebih, menurut gue lebih jelas karena ada deskripsi lengkap dan input outputnya juga jelas gitu. Nah mungkin kayak gitu dari ketiga poin ini. Gue harapin kalian bisa terapin satu persatu. Nah mungkin gitu aja video kali ini. Thank you.